Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk memulai dari belajar persamaan kuadrat, kita mulai dari bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Serta X adalah peubah atau variabel. A-nya merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan suku tetapan atau konstanta. Perlu diingat, untuk persamaan kuadrat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Apabila A-nya sama dengan 0, maka bentuknya bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier. Untuk mendalami ini, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. A, X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. B, 10 ditambah X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Jawab. X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Jadi A, B, dan C-nya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 3. Karena persamaan ini tidak mengandung BX. Yang kedua, 10 ditambah X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 10. Dimanapun letak X kuadrat dan X-nya, nilainya tetap, A-nya tetap mengikuti nilai X kuadratnya. Contoh yang kedua, nyatakan dalam bentuk baku. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C serta persamaan. Dari persamaan. Soal A, 2X kuadrat sama dengan 3X dikurang 8. Jawab. 2X kuadrat sama dengan 3X dikurang 8. Untuk menyelesaikan persamaan berikut, maka bentuknya harus diubah dulu ke dalam bentuk baku, yaitu dengan cara kedua ruas ditambah dengan lawan dari nilai yang di ruas kanan, yaitu negatif 3X ditambah 8. Jadi 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 8 itu sama dengan 3X dikurang 8 dikurang 3X ditambah 8. Dari sini 3X dikurang dengan 3X itu sama dengan 0, negatif 8 ditambah 8 juga sama dengan 0. Sehingga bentuk bakunya menjadi 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 8 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan 8. Kita sudah dapat menentukan nilai dari koefisien X kuadrat, X, dan konstanta suatu persamaan kuadrat. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut? Itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu kita dapat mencari akar-akarnya dengan cara yang pertama yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC, dan yang keempat adalah menggambarkan sketsa grafik. Kali ini yang akan kita pelajari adalah yang 1, 2, dan 3. Itu yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Satu, bentuk pemfaktoran dari bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0. Untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian X yang real, maka AX kuadrat ditambah dengan C sama dengan 0 itu dapat difaktorkan jika tanda
X kuadrat dan C itu berlawanan. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, di sini tanda AX dengan C-nya itu berlawanan, di mana AX-nya positif, C-nya adalah negatif. Maka soal ini dapat kita faktorkan. Penyelesaiannya, 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, itu 4X kuadrat itu artinya adalah 2X dikuadratkan, sedangkan 25 itu artinya 5 dikuadratkan. Maka bentuknya menjadi dalam kurung 2X min 5 dikali dengan dalam kurung 2X ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2X dikurang 5 sama dengan 0 atau 2X ditambah 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5 atau 2X sama dengan negatif 5. X-nya sama dengan 5 per 2 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi akar-akar persamaan 4X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 per 2 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 itu dapat diselesaikan dengan memfaktorkan dan mengubah persamaan kuadrat menjadi dari bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 itu dapat dirubah bentuk menjadi X dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Atau X dalam kurung AX ditambah B sama dengan 0. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan 3X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0. Maka penyelesaiannya 3X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0 itu dapat difaktorkan menjadi X dalam kurung 3X dikurang 7 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 atau 3X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3X sama dengan 7. X sama dengan 0 atau X sama dengan 7 per 3. Jadi akar-akar persamaan 3X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 7 per 3. Ini bentuk yang kedua. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya tidak sama dengan 0. Misalkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu hasil pemfaktorannya adalah dalam kurung X tambah P dikali dalam kurung X ditambah Q dengan PQ bilangan bulat, maka ditulis AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q. Ternyata bentuk pemfaktoran AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu menjadi dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q. Maka kita harus mencari nilai P dan Q sedemikian hingga di mana P ditambah Q-nya itu sama dengan B dan P kali Q-nya itu sama dengan C. Contoh, akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah penyelesaian X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 itu dimana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 6. Maka X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q, di mana P ditambah Q-nya sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Maka P ditambah Q itu sama dengan negatif 5 dan P dikali Q sama dengan 6.
maka kita akan mencari bilangan berapa apabila dikalikan sama dengan 6 jika ditambahkan sama dengan negatif 5. Untuk mempermudah mencari nilai P dan Q-nya, bisa kita lihat dengan menggunakan tabel. Ini P dan Q. Itu kita harus mencari suatu bilangan P dan Q apabila kita kalikan sama dengan 6 dan apabila kita dijumlahkan sama dengan 5. Yang pertama, jika P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 6, maka 1 ditambah 6 itu sama dengan 7, sedangkan 1 dikali 6 sama dengan 6. Jika P-nya negatif 1 dan Q-nya negatif 6, maka negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7, dan P kali Q-nya sama dengan 6. Yang berikutnya, jika P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 3, maka P tambah Q sama dengan 5, sedangkan P kali Q sama dengan 6. Yang berikutnya, jika Q-nya sama dengan negatif 2, Q-nya sama dengan negatif 3, maka P tambah Q itu sama dengan negatif 5, sedangkan P dikali Q itu sama dengan 6. Ternyata dari tabel ini yang memenuhi adalah untuk P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan negatif 3. Sehingga penyelesaiannya menjadi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q dengan P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3, maka menjadi dalam kurung X dikurang 2 dikali dalam kurung X dikurang 3 sama dengan 6. Nah, ini bentuk faktor dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Sehingga penyelesaiannya X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Hingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Ini contoh. Contoh yang kedua, akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 sama dengan 0 adalah penyelesaiannya X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan negatif 9. Maka akan kita selesaikan sedemikian hingga di mana P ditambah Q itu sama dengan negatif 8, sedangkan P dikali Q itu sama dengan negatif 9. Untuk mempermudah, bilangan berapa P dan Q-nya yang memenuhi jika dijumlahkan sama dengan negatif 8, jika dikalikan sama dengan 9, maka kita gunakan tabel. Di mana PQ-nya ini adalah kita cari PQ-nya dia adalah merupakan faktor dari negatif 9. Yang mungkin yang pertama adalah negatif 1 dikali dengan negatif 9 itu apabila dijumlahkan sama dengan dikalikan, apabila dikalikan sama dengan 9. Yang kedua, jika P-nya negatif 1, Q-nya dengan 9, apabila dijumlahkan sama dengan 8 dan apabila dikalikan sama dengan negatif 9. Yang berikutnya adalah negatif 3 dengan 3. Apabila dijumlahkan sama dengan 0, tetapi kalau dikalikan juga sama dengan negatif 9. Begitu juga 3 dengan negatif 3. Jumlahkan sama dengan 0, kalau dikalikan sama dengan negatif 9. Dari keempat pasangan bilangan tersebut ternyata memang merupakan faktor dari negatif 9. Tetapi yang memenuhi apabila dijumlahkan sama dengan negatif 8, yaitu P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan negatif 9. Sehingga penyelesaiannya adalah X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 itu sama dengan dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q. Di mana P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan negatif 9, sehingga dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X dikurang 9. Nah, bentuk ini adalah bentuk pemfaktoran dari X kuadrat
dikurang 8x dikurang 9 sama dengan 0. Sehingga X tambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 9 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 9. Jadi akar-akar persamaan dari persamaan X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 sama 0 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 9. Ini dua contoh ini untuk bentuk yang ketiga. Yang selanjutnya adalah bentuk yang ketiga. Ini seharusnya bentuk yang keempat. Ya. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya tidak sama dengan 1. Kalau yang pertama tadi, yang bentuk yang ketiga tadi adalah A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau yang berikutnya adalah A-nya tidak sama dengan 1. Tapi ingat, syarat utamanya tetap A tidak sama dengan 0. Misalkan, AX kuadrat plus BX plus C, hasil dari pemfaktorannya adalah, bentuknya adalah seperti ini. A dalam kurung A, X ditambah P per A dikali dalam kurung X ditambah Q per A. Dengan PQ bilangan bulat. Maka ditulis AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan A dalam kurung X kuadrat ditambah A per B per AX ditambah C per A. Di mana P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q itu sama dengan A dikali C. Kita lihat contohnya. Akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0 adalah penyelesaiannya 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah di mana PQ-nya sama dengan B dan P kali Q-nya sama dengan A kali C. Sehingga maka P ditambah Q sama dengan 9 atau P kali Q sama dengan 2 kali 4. Maka P kali Q-nya sama dengan 8. Maka kita akan mencari tabel di mana sedemikian hingga berapa P dan Q-nya itu adalah merupakan faktor dari P kali Q, yaitu faktor dari 8. Nah, mungkin apabila kita ambil 1, Q-nya 8, maka 1 ditambah 8 itu sama dengan 9, sedangkan P kali Q-nya adalah 8. Negatif 1, Q-nya negatif 8, jika dijumlahkan sama dengan negatif 9, jika kalikan 8. 2 dengan 4 jika dijumlahkan sama dengan 6, jika dikalikan sama dengan 8. Negatif 2 dengan negatif 4 jika dijumlahkan sama dengan negatif 6, kalau dikalikan sama dengan 8. Maka yang memenuhi adalah P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 8. Itu faktor dari 8 itu yang diambil adalah 1 dan 8. Sehingga 2x kuadrat ditambah 9x tambah 4 sama dengan 0, itu bentuk 9-nya ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang P dan Q ini, yaitu 1 dengan 8. Maka 9-nya itu didapatkan dari 2x kuadrat ditambah 8 ditambah 8x ditambah x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan kembali menjadi bentuknya. Jadi 2x kuadrat ditambah 8x ditambah x ditambah 4. Kemudian yang 2x kuadrat ditambah 8x ini kita faktorkan seperti pemfaktoran yang kedua. Itu salah satu faktornya adalah kita samakan dengan bentuk yang x plus 4-nya. Maka bentuknya menjadi 2x dikali dalam kurung x ditambah 4 ditambah 1 dalam kurung x ditambah 4.
Karena ini bentuknya sudah sama, maka dapat kita tuliskan 2x ditambah 1 dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 1 per 2 atau x sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 per 2 atau x sama dengan negatif 4. Berikutnya adalah yang B, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Setelah kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, maka yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Untuk menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa koefisien x kuadrat adalah 1. Jika koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1, maka buatlah koefisiennya menjadi 1 dengan cara membagi kedua ruas persamaan dengan koefisien dari x kuadrat. Yang kedua, jika perlu, tambah atau dikurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan agar konstantanya hanya di ruas sebelah kanan. Atau dengan kata lain, C-nya, konstantanya itu harus di sebelah kanan. Bagaimana caranya supaya konstanta itu pindah ke sebelah kanan. Yang ketiga, itu melengkapkan kuadrat sempurna. Itu menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien X. Koefisien X. Kalau kita nyatakan B, maka kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah B. Yang keempat adalah faktorkan persamaan kuadrat tersebut. Untuk mengetahui langkah-langkah ini, untuk mencoba, maka perhatikan contoh berikut. Satu, dengan melakukan kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang bagaimana supaya 8 itu bisa berada di ruas sebelah kanan? Maka dengan cara kedua ruas dikurang dengan 8. Itu x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 dikurang 8 sama dengan negatif 8. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 6x sama dengan negatif 8. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan kuadrat setengah dari 6. Itu agar bentuk x kuadrat dikurang 6x itu menjadi kuadrat sempurna, maka kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Koefisien x-nya kebetulan ini 6. Itu setengah dari 6 dikuadratkan. Itu berarti sama dengan setengah dari 6 itu adalah 3. 3 pada dikuadratkan sama dengan 9. Maka kedua ruasnya kita tambah dengan 9. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. X kuadrat min dikurang 6x sama dengan 9 ini bentuk kuadrat sempurnanya adalah dalam kurung x dikurang 3 kuadrat. Sedangkan negatif 8 ditambah 9 adalah 1. Maka sama dengan x dikurang 3 itu sama dengan plus minus akar dari 1. Akar dari situ adalah 1. Sehingga x dikurang 3 sama dengan plus minus 1. Maka x-nya sama dengan x
dikurang 3 sama dengan 1, atau X dikurang 3 sama dengan negatif 1. X yang sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Contoh yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar dari persamaan 3X kuadrat ditambah 24X ditambah 21 sama dengan 0. Penyelesaian 3X kuadrat ditambah 24X ditambah 21 sama dengan 0. Sekarang, bagaimana caranya supaya 21 itu berada di sebelah kanan? Maka bentuknya adalah, karena ini positif, maka ditambah dengan negatif. Maka bentuknya 3X kuadrat ditambah 24X ditambah 21 dikurang 21 sama dengan negatif 21. Nah, bentuknya 3X kuadrat ditambah 24X sama dengan negatif 21. Kemudian kedua ruas dibagi dengan koefisien dari X kuadrat yaitu 3, maka menjadi X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 1. Agar bentuk X kuadrat ditambah 8X itu menjadi kuadrat sempurna, maka kedua ruas harus ditambah dengan kuadrat dari koefisien X, yaitu ternyata karena koefisien X ada 8, maka bentuknya adalah setengah dari 8 dikuadratkan sama dengan 16. Setengah dari 8 itu adalah 4 kalau dikuadratkan dengan 16. Maka bentuk dari X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 7 itu, maka kedua ruasnya ditambah dengan 16. Itu bentuknya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan negatif 7 ditambah 16. Itu bentuknya menjadi, ini kuadrat sempurnanya adalah X ditambah 4 kuadrat sama dengan 9. Maka X ditambah 4 sama dengan plus minus akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Maka bentuknya X ditambah 4 sama dengan plus minus 3. Maka X ditambah 4 sama dengan 3 atau X ditambah 4 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 7. Jadi akar-akar dari persamaan 3X kuadrat ditambah 24X tambah 21 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan negatif 1. Ini adalah contoh yang kedua, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini adalah cara yang ketiga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Rumus ini dapat digunakan jika kita merasa kesusahan atau kesukaran untuk memfaktorkan atau menggunakan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi rumus ini dapat kita gunakan. Rumus untuk menentukan akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0, adalah ini X 12 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana A-nya adalah koefisien dari X kuadrat dan B-nya adalah koefisien dari X dan C-nya adalah konstanta. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan contoh penggunaan dari rumus ABC ini. Contoh, tentukan akar-akar persamaan 3X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Jika kita perhatikan, maka persamaan 3X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 3,
B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 2. Sehingga dapat kita tuliskan rumusnya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 1, dan C-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka menjadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, negatif 1 plus minus akar dari 1 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali negatif 2 per 2 kali 3. Nah, bentuknya negatif 1 plus minus akar dari 1 ditambah 24 per 6. Dengan negatif 1 plus minus akar 25 per 6. Akar 25 itu sendiri adalah 5. Maka bentuknya akan menjadi X12 sama dengan negatif 1 plus minus 5 per 6. Maka X1-nya kita ambil yang positif. Negatif 1 ditambah 5 per 6 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. X2-nya adalah negatif 1 dikurang 5 per 6 sama dengan negatif 6 per 6 sama dengan negatif 1. Jadi akar-akar dari persamaan 3x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2 per 3. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan 4x kuadrat dikurang 9x dikurang 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Dari persamaan 4x kuadrat dikurang 9x dikurang 2 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 9, dan C-nya sama dengan negatif 2. Maka kita masukkan rumus. B-nya kita ganti dengan negatif 9, A-nya kita ganti dengan 4, dan C-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka bentuknya akan menjadi negatif dalam kurung negatif 9 plus minus akar dari dalam kurung negatif 9 kuadrat dikurang 4 kali negatif 2 per 2 kali 4. Nah, negatif kali negatif jadi positif plus minus akar dari 81 ditambah 32 per 8. 81 ditambah 32 itu adalah 113, maka 9 plus minus akar 113 per 8. Karena akar dari 113 itu bukan merupakan akar kuadrat sempurna, maka bentuknya biarkan saja dalam bentuk akar. Maka bentuknya akan menjadi, penyelesaiannya akan menjadi X1-nya kita ambil yang positif, itu 9 ditambah akar 113 per 8. Sedangkan X2-nya adalah 9 dikurang akar dari 113 per 8. Jadi akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurang 9x dikurang 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 9 ditambah akar 113 per 8 atau x sama dengan 9 dikurang akar 113 per 8. Demikian. Jadi demikian penyelesaian atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Dengan kata lain, dari pemfaktoran, lengkapan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC, itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Demikian, terima kasih. Sekian dan terima kasih.